untuk mengetahui pengalaman Bapak dalam menerapkan kurikulum yang sedang digunakan di sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jawaban dari Bapak akan sangat membantu untuk keperluan tugas saya. Jika Bapak berkenan, kita bisa mulai sekarang ya Kak. Kalau untuk saat ini, kurikulum apa yang sedang digunakan di sekolah ini? Kalau untuk saat ini, kurikulum yang diterapkan itu adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum yang saat ini digunakan adalah kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan menjadi kurikulum nasional melalui Permendikbudristek pada tahun 2024. Menurut Bapak, apa tujuan utama dari kurikulum tersebut yang sedang diterapkan di sekolah? Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Ya, tujuan utama dari kurikulum ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 3, yaitu untuk mengembangkan kemampuan, terus membentuk watak dan peradaban bangsa dengan tujuan agar potensi peserta didik berkembang menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, terus cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara tak bertanggung jawab. Mungkin itu. Terus bagaimana cara Bapak bisa menyiapkan pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum tersebut? Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami selama mengajar, ya, dapat menyiapkan pembelajaran ini agar sesuai dengan kurikulum dengan cara mengadaptasi dan menyesuaikan mata pelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Boleh secara berdiferensiasi. Guru dapat menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dengan seiring mengajak mereka bercerita satu persatu untuk memahami hambatan belajar mereka. Itu yang disebut tadi berdiferensiasi. Juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan belajar menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Ini salah satunya yang harus dipenuhi itu adalah komunikasi dengan orang tua siswa yang ada di rumah. Terus sekolah yang adaptif dan guru yang berinovasi dapat membantu mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu untuk pertanyaannya. Terus apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum? Ya, tentu saja kesulitan itu selalu ada. Apa Pak? Seperti kekurangan sosialisasi kurikulum. Tidak semestinya kemarin kan misalkan kurikulum yang waktu Pak Nadiem Makarim dengan kurikulum yang sekarang masuk ke Islam kan itu ada pendekatan yang berbeda, ya. Nah, di sini kan ada, misalkan saya sendiri yang saya alami adalah kurangnya persiapan guru dalam, misalkan tahun kemarin sudah siap seperti ini. Nah, tahun sekarang yang menteri terbaru ini kan persiapannya agak kurang tadi karena sosialisasinya memang terbatas. Terus keterbatasan sumber belajar. Terus bagaimana pelaksanaan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari ini Pak? Jadi pelaksanaan kurikulum di kelas melibatkan penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Pelaksanaan kurikulum sendiri yang efektif itu memerlukan beberapa aspek, ya. Pertama itu ada perencanaan. Nah, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP atau modul ajar, ya. Alur tujuan pembelajaran atau ATP dan asesmen yang selaras dengan kurikulum yang berlaku. Terus ada strategi pembelajaran. Guru menggunakan
berbagai strategi dan pendekatan seperti pembelajaran saintifik atau berfokus pada pembacaan masalah. Dan sekarang itu kan ada deep learning ya untuk memfasilitasi penguasaan kompetensi oleh siswa. Terus ada fleksibilitas. Kurikulum modern ini seperti kurikulum merdeka ini menekankan pendekatan yang lebih fleksibel, kemungkinan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan yang dengan karakter siswa. Terus ada juga evaluasi untuk itu. Lalu bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku? Respon siswa sendiri terhadap pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku ini umumnya positif. Bila kurikulum tersebut memang relevan, menarik, dan didukung oleh guru yang kompeten. Misalkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon siswa. Misalkan ya salah satunya adalah keterlibatan. Kurikulum yang mendorong keterlibatan aktif siswa dapat eksplorasi dan pemecahan masalah cenderung menghasilkan respon yang lebih baik. Terus ada relevansi, siswa merespon dengan baik terhadap materi yang relevan. Nah, terus dukungan guru, kesiapan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum termasuk ke dalam tadi itu. Terus ada tantangan, kurikulum yang terlalu rumit ini atau sulit diterapkan tanpa dukungan yang cukup dapat menimbulkan tantangan dan respon yang kurang antusias dari siswa begitu. Terus bagaimana cara Bapak menilai hasil belajar siswa sesuai dengan kurikulum tersebut? Saya sendiri untuk penilaian hasil belajar siswa ini tentunya dapat dilakukan melalui berbagai metode. Metode umumnya melalui tes ya. Ada tes diagnostik, sumatif dan formatif. Nah, bentuk tes sendiri itu dapat berupa tertulis, lisan, atau praktik atau produk. Nah, penilaian mencakup perolehan informasi tentang pembelajaran siswa dan pembentukan penilaian terkait kemajuan pembelajaran. Menurut Bapak, apakah kurikulum yang sedang digunakan saat ini sudah efektif diterapkan di sekolah dasar? Nah, untuk efektif kurikulum saat ini yang digunakan saat ini ya di sekolah dasar SD Barus Mandiri 1 sendiri ini ada penilaian ada subjektif dan bergantung pada implementasinya. Kurikulum yang relevan harus beradaptasi dengan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntunan sosial. Kurikulum mereka dianggap lebih efektif oleh beberapa pihak karena penawaran pembelajaran yang lebih fleksibel dan fokus pada penguasaan materi. Terus pentingnya melibatkan pembelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini tentunya melibatkan pembelajaran siswa dan orang tua dalam